Hai guys, kembali lagi di Antar Siang. Nah, di sini aku kembali, tapi bukan mau menjelaskan seputar audisi seperti biasa, karena memang belum ada info seputar audisi lainnya. Jadi aku mau jelasin dan juga sharing ke kalian tentang perkonseran, seputar tiketing dan juga seputar venue konser. Tapi di sini aku mau khususin buat konser yang ada di Ice BSD. So far aku bakal jelasin kalau aku bikin konten ini buat membantu kalian supaya lebih jelas dan juga lebih clear juga masalah venue konser dan juga masalah perkonseran. Sebenarnya udah banyak banget pertanyaan seputar konser ini aku dapat dari akun-akun TikTok aku. Dan di sini aku bakal kasih tips kalian buat masalah transportasi murah supaya dapat sinyal dan juga sebagainya. Kalian jangan lupa subscribe channelku supaya channelku makin berkembang dan aku makin semangat upload video buat kalian. Like video ini dan sebarin ke teman-teman kalian yang butuh informasi seputar perkonseran. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, sebelum kita bahas masalah venue, ada beberapa promotor yang sering banget bawa konser K-pop. Nah, beberapa promotornya itu adalah promotor-promotor ini. Sejauh ini aku udah pakai IME Mechima. Aku lebih suka Mechima karena harganya lebih manusiawi. IME tuh minusnya dia mahal. Nah, buat cara beli tiketnya seperti apa nanti aku bakal infoin juga di video selanjutnya. Di sini aku bakal ngebahas lagi masalah venue konser dan juga tips-tipsnya buat kalian. Trust me bahwa Ice BSD adalah venue konser yang paling aku suka banget karena venue-nya tuh kecil dan juga kalian bisa lihat dengan jelas idol tersebut. Bahkan kalian yang paling pucuk itu kalian masih bisa melihat sosok idol kalian dengan jelas. Jadi worth it banget kalian nonton di Ice BSD ini mumpung idol kalian belum konser di GBK atau di JIS mungkin, karena transportnya susah kalau misal JIS. Nah, kalau misal GBK itu gede banget, jadi kalian kalau misal di VIP pun gak akan kelihatan sejelas itu gitu loh kalau misal dapet row yang belakang. BSD ini letaknya di BSD Tangerang dan ini bisa banget kalian naik KRL. Nah, kalau udah kalian turun di stasiun Cisauk, nanti aku bakal kasih juga masalah maps KRL-nya itu seperti apa. Waktu itu aku turun di Cisauk dan kalau udah kalian bisa jalan ke bagian busnya. Itu ada bus gratis, tapi memang ngantri dan juga rame banget guys nunggunya. Tapi aku saranin kalian buat datang lebih awal kalau misal buat dapat bus gratisnya. Nah, kalau nggak mau ngantri atau nunggu lama banget, kalian bisa turun ke bagian bawah dan juga pesen Gojek. Dan ingat, pokoknya aku nggak pernah saranin kalian buat pesen Gojek yang car, karena itu biasanya macet dan juga ngelama-lamain kalian di jalan. Jadi lebih baik kalian ngalah panasan sedikit buat dapat Grab Bike ataupun Gojek motor. Kalau udah biasanya aku turun di hall yang ini, nanti langsung ketemu gate yang buat kalian masuk, nge-scan tiketnya tuh di situ. Dan biasanya tiap konser kayak gitu. Nah, kalau misal kalian mau istirahat dulu dan sebagainya, kalian bisa ke cafe yang namanya Cafe Neighborhood. Nah, kalau udah kalian bakal masuk yang dinamai holding area. Holding area tuh biasanya ada kayak tempat buat foto-foto. Kalau misal pas aku treasure itu banyak banget tempat buat fotonya. Tapi lagi-lagi antrinya kayak antri sembako. Jadi kalau misal kalian pengen dapat semua spot foto sama ada make up apa ya sih, eye make up gitulah, gratis cuy dari Mechima pas itu. Tuh kalian harus datang lebih awal karena ngantrinya tuh bener-bener ya menguras emosi jiwa ya. Di sana kalau misal buat sound check dan benefit-benefit lainnya kan ada lanyardnya. Nah, lanyardnya itu kalian tukerin di holding area. Otomatis kalau misal kalian mau beli tiket yang berbenefit, kalian harus pastiin kalau owner dari yang punya tiket tersebut itu ikut nonton. Dan sebenarnya ini ikut nontonnya tuh entah di section apapun nggak masalah sih. Yang penting tuh nanti dia yang ambil karena bakal dicocokin nih muka kamu sama yang punya KTP sama yang ada di tiket tersebut. Nah, kalau udah nanti antri per section dan juga diurutin nih queue numbernya. Abis itu kita masuk ke venue. Kalian bisa melihat venue yang ya kelihatannya memang besar sih. Cuman kalau misal kalian nonton nanti dan juga idolnya berdiri di depan panggung itu kalian bakal tetap melihat dengan jelas. Kayak contoh aku nonton di section Purple pas Treasure yang tahun kemarin. Kalau di main stage itu emang kurang kelihatan tapi masih worth it banget. Tapi kalau misal di stage yang paling depan itu beneran aku bisa dengan jelas melihat mereka semua sih. Hidung-hidungnya, bulu matanya dan sebagainya itu masih terlihat jelas.
ada berbagai POV section yang bakal aku kasih buat kalian. Dan aku ini bakal ngambil dari Twitter Spec buat pertimbangan kalian juga section mana yang paling cocok di kalian. Nah kalau misal kalian pendek nih, nggak mau kehalang-halang, kalian kalau misal mau standing pertama, kalau misal queue number kalian besar, kalian bisa langsung mojok ke belakang aja, mojok ke belakang, jangan maksain ke depan. Nah atau kalian bisa pilih section yang sitting, itu nggak akan terganggu ya kalian. Kalau misal sitting tuh nyaman banget sih jujur. View sitting tuh bakal lebar banget ya, kayak contoh seperti ini. Biasanya di setiap konser, section-section yang bagian pinggir itu malah jarang yang cepet sold out. Kenapa? Karena pada males bagian pinggir kan. Tapi guys, ingat kalau misalnya di ASBSD itu bakal tetap worth it banget buat kalian, walaupun kalian di belakang sekalipun. Daripada kalian beli di calo dan juga malah kena scam, mending kalau misalnya masih ada, kalian beli langsung di webnya. Nah ini dia adalah POV dari Blue Section di ENHYPEN Jakarta. Posisinya emang menurutku paling enak, apalagi kalau misal kalian beneran depan panggung barricade banget. Cuma kalau misal di ENHYPEN Jakarta itu kalian nggak bisa dapet soundcheck dan cuman kayak section biasa. Nah ini POV dari Pink Section. Kalau misal di ENHYPEN kelebihannya adalah dia nanti dapat benefit soundcheck. Nah yang terakhir adalah POV dari Section Orange. Ini tuh mungkin kalau misal di seat plan bakal ketutupan sama blue ataupun pink. Tapi sebenarnya karena di ASBSD balik lagi venue-nya sangat amat kecil dan juga pastinya terlihat dengan sangat jelas. Terus another tips juga dari aku, kalau misal konser di ASBSD kalian nggak perlu bawa kipas karena nambah-nambahin barang. Bawa barang secukupnya dan seminim mungkin karena pegel nanti kalian nyangkleng tas gitu. Dan kalau misalnya nggak penting-penting amat juga ujung-ujungnya kalian bakal nyesel sendiri sih, karena di sana pertama banyak makanan dan aku malah dapet makanan dari freebies orang-orang baiknya alhamdulillah, jadi aku nggak perlu beli gitu loh. Nah kalau Mechima juga wajib banget pakai tas yang namanya tas PVC. Untuk pulangnya pasti bakal susah sinyal karena rebutan banget dan itu rame banget. Kalian bakal dipalak sama ojek-ojek yang ada di sana. Cuman sampai stasiun aja bisa sampai 50 ribuan. Kalian pinter-pinter nawar lah kalau misal mau nawar. Tapi saran dari aku yang selalu pulang melalui aplikasi, itu kalau misalnya nggak ada sinyal seperti biasa, wifi-an di cafe neighborhood. Tapi sebelum itu pastinya aku adalah pelanggan tetap di sana dan aku biasanya nongki sampai malam karena memang aku menunggu customer aku kan. Ya biasalah seperti itu. Dan juga aku pernah numpang sholat juga di sana. Itu pas aku nggak nonton konsernya ya. Tapi kalau pas aku nonton konsernya aku tetap wifi-an sih, karena wifi-nya kan tiba-tiba tetap auto nyangkut gitu ya. Dan pesen Grab supaya lebih murah, kayak cuman harga biasa sih 10-15 ribu lah. Gak usah pesen transportasi mobil karena bakal lama banget nyampe nya. Kalian bakal di cancel lah karena macet banget. Nah saran dari aku juga, kalau misal kalian belum berpengalaman nonton konser atau bukan bolang buat nyoba-nyoba, takut buat nyoba masih kecil dan sebagainya, kalian bisa ikut trip sesuaikan dengan daerah kalian. Kayak misal trip dari Jogja, trip dari Bandung, dari Tangerang dan sebagainya, itu pasti ada banget. Mungkin harganya memang gak semurah aku naik KRL ya, tapi setidaknya kalian pasti pulang dengan selamat. Oke guys, jadi segitu aja masalah review venue ASBSD yang menurutku venue paling aku suka banget. Dan aku udah berkali-kali ke ASBSD, alhamdulillah nyaman banget sih. Dan selalu tidak ada kendala, semoga kalian juga nyaman dalam menonton konser. Kalau misal perlu bantuan juga kalian bisa di kolom komentar atau ke Instagram aku, jangan lupa follow. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, sampai jumpa di next video.